Ya, makanya saya tadi beliau iman sana soal Pancasila. Undang-undangnya juga begitu, ada undang-undang dasar. Terjemahan kan aturannya ke bawah turunannya banyak. Intinya ada maksudnya dijelaskan kenapa harus sosialisasi ini penting, terutama kepada anak-anak yang tidak anak muda. Kalau yang tua-tua mati semua lah, nggak perlu. Iya, katanya begini sekarang pemula. Gimana kamu dipilih sampai pemula? Kamu pelik, nggak mau berbagi sama anak muda ini, hah? Iya. Bung Karno bilang berikan aku 100 pemuda akan aku hancurkan di dunia raya. Kita ini sudah punya tanah yang bisa ganti-gantikan kita ini. Iya. Sini kan anggota DPR-nya Pak Sandiaga. Saya udah milih Pak Sandiaga lah ya. Coba saya tanya. Dengan ITB, dengan hukum B. Angkat. Milih Pak Sandiaga deh. Pelit deh. Gak usah bohongin saya. Diundang caranya, diberitahu kepada desa. Undangkan saya 100 orang. Kamu Erwin Tedo, doang kamu Bangga, kamu jadi PAC. Siap. Ya, Pak tahu saya lah kalau modal itu. Ya, kalau yang muda-muda, misalnya ini mungkin belum, tapi yang buat-buatan saya udah lama. Jadi, saya kasih contoh tadi Pak Slamet ya, Pak Made Slamet itu, dia tidak ada ngambil pokoknya tuh dia ngambil dia. Tapi saat itu tidak ada proyek yang diberikan. Tapi yang diberikan itu apa? Pengusaha canang, itu apa? Motor itu mana? Abu, terus apa namanya? Gamelan, ada beberapa gamelan. Berlanjut, apa lagi itu? Apa nih? Bukan. Sampah, rokok, UMKM. Terus anak-anak yatim yang sekarang ada kamunya ada apa namanya yayasan Dharma Laksana. Sebenarnya yang dipegang saya masalah kalau dia ngomong nama ada keluar, tapi otaknya itu besar sekali berpikir jalan. Makanya saya kadang-kadang sedih saya. Siapa lagi? Bisa kita jadwalkan di wilayah. Ya, jadwalkan nanti saya depan. Siap. Terima kasih menjadi ya. Nanti sama ada juga ya. Ngomongnya. Ini Pak Kepala Desa, apa namanya? Teluk Endang. Kamu komunikasi ya. Karena ada lagi, kan lebih luas lagi ya, mau barat ya. Beda ya, komunikasi nanti hebat ya. Tapi sebelum jalan ke Jakarta ya. Bapak kapan berangkat? Ya, pokoknya segera makanya kamu hubungi dia. Ya. Siap. Ya. Coba ada yang bertanya anak-anak muda ini. Ini sesuatu awal, banyak-banyak dulu. Mana pun tahu di kalau. Berdiri. Betul. Berdiri. Terima kasih kepada Nama. Itu tutup ya. Kita lihat aja orang. Bapak Ketua DPD Perjuangan Provinsi NTB, Bapak Rahmat Hidayat. Saya Dr. Ayat Rumbu Lombok Timur. Saya terkesima dengan bahasa saya kutip sedikit sekali. Saya mengutip mengkritisi seorang pimpinan langsung menegur bawahan. Kegagalan seorang dewan itu dikritisi saya Bapak. Kegagalan seorang dewan itu hanya patokannya pada pembangunan visi. Itu bahasa Bapak
Yang pertama yang menjadi patokannya adalah kalau kita berbicara 4 pilar MPR tadi, semangat berkehidupan pada masyarakat masih kurang. Jadi kita berbicara pilar. Yang kedua, semangat Pancasila yang tidak diamani, yaitu sifat gotong royong. Jadi selama ini saya aktivis di NTB, di Indonesia juga. Saya mengkritisi seorang dewan pada hari ini bahwa kita satu perjuangan. Jadi kita harap supaya besok merangkul seperti bahasa Pak Ketua itu yang kita harapkan. Pertama, memahami tentang Pancasila. Kedua, undang-undang dan sifat dari Kebinekaan Tunggal Ika. Sedikit saja dan beliau semoga selalu dalam lindungan yang Allah Subhanahu wa taala, panjang umur yang mudah-mudahan akan terus bisa memperjuangkan aspirasi kita di Nusa Tenggara Barat di level nasional. Bapak yang saya hormati, jadi dia mungkin sedikit terkait dengan ini bukan membela Pak, ini nyata nilai taala yang di desa Batu Kumu sendiri di Katuang Tian ini, Katuang Desa Tian sudah banyak sebenarnya berbuat di desa kami untuk pemberdayaan pemuda. Karena kami di Batu Kumu ini merupakan sumber atlet Bapak, atlet bola voli, bahkan silakan di LPMP itu sebagian besar anak-anak kami di Batu Kumu. Dan alhamdulillah beliau itu membuatkan kami tribun sebelah barat di lapangan bola voli. Tribun bisa disaksikan, dicek, itu ada di yang kedua, beliau juga menganggarkan, kebetulan kami di desa ada program Zero Waste, mendukung program Pemda Nusa Tenggara Barat. Jadi beliau juga sudah memberikan pemuda-pemuda itu roda 3. Ya, roda 3 di Batu Kumu silahkan dicek juga ada, beliau sudah kasih. Ada terop Bapak, itu terop ke RT-RT. Setiap lebaran RT-RT toko-toko itu mendapat sarung dari beliau. Tapi memang beliau tidak pernah cerita, jadi ini nyata, bukan yang buat sendiri, bukan untuk membela beliau, karena beliau tidak cerita. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak Haji tadi, Pak Haji Ahmad, ya boleh kita disemprot itu sebagai penyemangat, itu sebagai penyemangat kita, karena tiap orang tua tiap itu kadar PDI Pak, ya, jadi pengagum Bung Karno, makanya beliau kenalkan tiang sebagai kadar yang betul, bukan dibuat-buat, makanya jangan sampai memang beliau diam Pak Haji saja, tapi artinya memang sudah berbuat beliau. Ada juga kami dibantu di beberapa dusun, pintu gerbang dusun. Kami ada gerbang beberapa dusun baru Bapak, itu dibuatkan pintu gerbang. Ada juga kegiatan-kegiatan membantu untuk setiap open turnamen, baik bola voli, sepak bola, itu uang pendaftarannya kan rata-rata sampai 1,5 sampai 2 juta, termasuk yang terbaru di Linsa 2 juta. Itu mereka lapor desa. Kadang kami minta bantuan, cuma kami sudah dikasih sama Pak Haji Sadian sendiri. Artinya yang tahu sendiri, semua dia tidak pernah cerita. Jadi mungkin sebagai untuk penyemangat kita, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya yang saya hadirkan minimal 1,5 sampai 2 juta, termasuk yang terbaru di Linsa 2 juta. Itu mereka lapor desa. Kadang kami minta bantuan, cuma kami sudah dikasih sama Pak Haji Sadian sendiri. Artinya yang tahu sendiri, semua dia tidak pernah cerita. Jadi mungkin sebagai untuk penyemangat kita, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya yang saya hadirkan minimal 200 orang Pak. Jadi Bapak mau di aula, mau di luar aula, kita siapkan nanti terop, insya Allah pemuda-pemuda di wilayah kami di Batu Kumu mudah-mudahan siap menyambut Bapak untuk menerima sosial 4 pilar ini. Dan yang terakhir, kami juga di Batu Kumu, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, kami ini betul tadi disampaikan sama Ibu kami, jadi silakan bisa di tempat lain, tapi tetap bagi kami berharap di Batu Kumu untuk disuburkan kembali pemahaman terkait dengan toleransi ini. Karena memang kami di Batu Kumu ini satu-satunya ada istilahnya air mu'alaf. Itu kami jual di ADWI kemarin, Anugerah Desa Wisata Indonesia.
Makanya 2021, 2022 bertumbuh itu masuk 300 besar penilaian ADWI tingkat nasional. Karena apa? Nilai plusnya itu ada Bapak di Dusun Praktek dan Pulau Buang, yaitu ada air mualaf. Kenapa dinamakan air mualaf? Karena mata air itu diambilkan dari pura, dialirkan ke masjid jadi air wudhu. Itu masih kami jaga sampai sekarang. Mau dicek mata air itu silahkan di mata air oleh Pancor Monjok di sini. Itu dialirkan ke masjid kami warga yang muslim. Makanya namanya air mualaf. Itu saja sebagai tambahan Bapak. Mohon maaf bukan maksud membela, tapi memang ini nyata yang akan ditanyakan oleh saudara. Terima kasih. Siapa? Belum Taruh. Jadi begini. Dengar tadi apa yang disampaikan Pak Desa. Asal dia berubah. Buat saya masih kurang. Buat saya masih kurang. Hah? Buat saya masih kurang. Kalian tidak tahu kekayaannya Pak Sandian. Itu kan baru apa namanya zakatnya yang dikeluarkan. Zakat kekayaannya bos. Kira saya tidak tahu. Kalau udah begitu, terungkap dia sama harta udah. Yang mempunyai pemikiran masalah sangat penting untuk masuk ini 4 pilar ini Pak Ketua. Jadi kalau saya lihat di Limsar ini dia antara agama Muslim sama Hindu mereka sudah saling tentram lah gitu maksudnya. Maksudnya kalau bisa di wilayah-wilayah yang memiliki konflik agama yang agak lebih untuk dimasukkan supaya mereka pemikiran Pancasila itu masuk ke kita membuka mindset mereka gitu untuk Pancasila juga Pak Ketua. Mungkin itu saya, kalau menurut saya kita masuk ke wilayah Gunung Sari, Batu Layar sana karena memang di sana wilayah yang harus kita memberikan pengertian masalah 4 pilar juga Pak Ketua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak pernah ketemu. Nah, ditunggu kedatangan di sana tuh yang namanya motong galur kirim aja itu perlu kami tindakan. Yang kedua tadi disampaikan juga masalah pengkajian kreativitas yang namanya generasi muda. Kami di sana banyak punya kreativitas, terutama kita yang kaum laki-laki ada namanya tetapuhan. Namun kembali lagi kita kendala namanya peralatan sejenis gong gitu perlu juga disupport gitu. Kalau tidak disupport juga tidak akan mungkin kita bisa. Terus yang kedua tadi juga disampaikan aspirasi penyampaian dari Pak Haji terkait masalah pokir yang monoton di masalah fisik, boleh juga di istilahnya di luar fisik ada disampaikan direalisasikan, kami juga setuju gitu. Tapi kebetulan kami juga butuh terkait masalah fisik yang sudah kami layakkan proposal juga melalui Pak Haji Sandian. Tahapnya sudah proposal pencairan, namun dananya nak cair mungkin masih baru atau bagaimana. Jadi kita mohon kejelasan dari yang bisa sampaikan di bawah di mana kendalanya. Mungkin untuk sementara yang bisa saya